Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara Inovasi Pelayanan Publik pada hari ini, Rabu 24 Februari 2016, dalam keadaan sehat walafiat. Baik hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, mari kita simak bersama laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hayosi Irianto MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung dan Suson, yang terhormat Ibu Deputi Pelayanan Publik Kemenpan, Ibu Miranti Sujono, yang hadir di tengah-tengah kita, yang sangat membahagiakan kita pada hari ini. Puji dan para pejabat publik yang hadir pada siang hari ini. Ibu Deputi, sekaligus kami melaporkan tadi sejak pagi kami dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil dan seluruh jajaran SKPD, hampir 73 SKPD, diawali dengan rencana progres berkaitan rencana pembangunan 2017, sekaligus catatan-catatan tentang review tentang RPJMD dan berkaitan dengan progres LKPD. Dan siang hari ini insya Allah kita masuk kepada sesi kedua, beririsan dengan inovasi pelayanan publik, karena kemarin kami mendengar Ibu juga dalam hal yang sama se-Jawa Barat. Tadi mohon izin kami mewakilkan ke inspektur, tapi karena kami tahu bahwa Ibu akan berkenan hadir siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dan hadir pada acara yang sangat penting, yaitu tadi diawali dengan rakor rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017, dan sekarang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Nanti ada korelasi. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita sekalian para pejabat publik sangat bersyukur, karena di tengah-tengah kesibukan yang cukup padat, Ibu Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Republik Indonesia yang tadi saya sampaikan mengawali dengan pertemuan se-Jawa Barat, masih dapat menyempatkan hadir untuk secara khusus memaparkan tentang inovasi pelayanan publik. Ini tentu saja merupakan wujud perhatian dan kecintaan beliau terhadap Kota Bandung. Untuk itu, mari kita sesama untuk bisa memberikan aplaus kepada Bapak Wali Kota, Wakil, dan Ibu Deputi yang kami hormati. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini sebetulnya merupakan kegiatan yang kami anggap strategis karena terkait erat dengan konten pelayanan publik yang merupakan tugas dan fungsi kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Seperti yang sama-sama kita maklumi bahwa peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya Kota Bandung, menjadi sebuah tuntutan di tengah kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan dengan solusi yang inovatif. Upaya tersebut dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang akurat dan seterusnya. Alhamdulillah
atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu dukungan dari jajaran Kemenpan juga, Bu Deputi, Sakit Kota Bandung, mulai. Kegiatan yang kita hadiri pada hari ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bandung secara signifikan yang tentu berkorelasi dengan inovasi tadi. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, dan Ibu Deputi yang kami hormati, tahapan perencanaan yang telah kita lalui bersama yaitu berkaitan dengan tadi kami sekaligus melaporkan musyawarah rencana pembangunan Musrembang khusus tahun 2016 yang untuk program 2016. Tadi Pak Wali sudah memberikan arahan-arahan strategis tentang poin-poin penting mana yang harus masuk di dalam RKPD kita ke depan. Dan tentu diawali dengan hasil musrembang tingkat kelurahan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari dan musrembang tingkat kecamatan pada bulan berikutnya, itu bulan Februari akhir. Dalam kaitan pelayanan publik, bahwa penumbuhan budaya kreatif begitu penting karena persaingan saat ini tidak semata-mata ditentukan oleh kapital dan teknologi, tetapi juga budaya yang memungkinkan kreativitas dan inovasi berkembang dengan baik. Oleh karena itu, strategi kebijakan Pak Wali Kota, bagaimana Bandung meraih cita-cita dengan konsep Smart City dan Smart Government, tentu berorientasi kepada inovasi dan IT. Meskipun kita ketahui bersama, persaingan dalam birokrasi pemerintahan tidak seketat dunia usaha. Namun suasana ini menjadi alat kontrol peningkatan kinerja individu dan institusi yang berujung perbaikan kualitas kerja. Sehingga pemerintah menerbitkan peraturan Menpan melalui peraturan Menpan dan RB nomor 30 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Salah satu upaya memelihara iklim persaingan adalah melalui kompetisi inovasi yang secara teknis diatur untuk tahun 2016 dalam Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2015 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik atau Sinovik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kompetisi ini berorientasi kepada peningkatan perbaikan pelayanan, tentu juga memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan kesejahteraan masyarakat. Dalam inovasi harus sudah dilaksanakan minimal 1 tahun dan dapat sudah direplikasi serta berkelanjutan. Bagi jajaran pemerintah Kota Bandung, kompetisi ini bernilai strategis karena bisa mengukur program inovasi apa yang telah dilakukan, sekaligus sebagai sarana evaluasi untuk penyempurnaan lebih lanjut. Setidaknya, inovasi yang telah dikembangkan akan mengalami proses penyempurnaan terus-menerus sehingga diharapkan mampu mengimbangi dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Pada tahun 2015, kami pemerintah Kota Bandung telah mengajukan ada 23 proposal inovasi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Alhamdulillah ada 3 proposal inovasi pelayanan publik yang masuk dalam top 99 Indonesia. Yang pertama di DPKAD, ini gagasan Pak Wali berkaitan dengan sapi lulungan, jadi berupa Go ID dengan konten informasi akurat tentang penyaluran dana hibah dan bansos. Jadi alhamdulillah dalam 1 periode tahun kedua ini bantuan keuangan hibah dan bansos tentu dengan pendekatan IT sapi lulungan, alhamdulillah tidak menjadi satu persoalan yang sangat mendasar. Yang kedua, kaitan dengan Puskesmas Talaga Bodas dengan Prolanis Plus atau program pengelolaan penyakit kronis plus one stop service. Jadi salah satu upaya untuk penyederhanaan tata kelola dan birokrasi sehingga one stop service jadi mempercepat pelayanan itu sendiri. Yang ketiga, Puskesmas Koko yang menerapkan semboyan Katresna Sadaya atau gerakan masyarakat semua peduli kesehatan ibu dan anak. Untuk inovasi pelayanan publik tahun 2016 ini, kami mengikut sertakan pada ajang kompetisi ini sebanyak 22 proposal. Hasil seleksi dari 53 proposal inovasi yang masuk. Besar harapan kami ada beberapa proposal
tentunya jadi nominasi juara. Namun esensi utama adanya inovasi ini bukan sekedar kompetisi, akan tetapi adalah bagaimana membangun semangat kita sebagai pelayanan publik untuk memberikan atau senantiasa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan harapan dan keinginan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, Kota Bandung sangat mendukung gerakan One Agency One Innovation yang dicanangkan Kementerian Pan-RB menjadi sebuah upaya dalam melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat direplikasikan melalui transfer pengetahuan atau transfer knowledge. Apalagi Kota Bandung sebagai kota kreatif sehingga memiliki banyak ruang ide dan gagasan untuk pengembangan inovasi pelayanan publik menjadi kekuatan real dalam peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Perlu kami laporkan, hari Kamis besok kita mengadakan kegiatan coaching klinik kaitan pelayanan publik untuk para pejabat dan pelaksana pelayanan publik pada semua SKPD di pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari jajaran Deputi Pelayanan Publik Kementerian, tentu dibantu oleh Ibu. Sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pelayanan publik Kota Bandung. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kota Bandung secara eksekutif mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deputi yang memberikan support dan penyemangat kepada kami, paling tidak dalam memberikan fasilitasi dalam rangka kegiatan termasuk. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, dan Ibu Deputi yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, kami menyadari tidak mudah melakukan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik karena akar permasalahannya yang dihadapi tidak disebabkan oleh satu faktor persoalan. Namun demikian, dengan melihat inovasi pelayanan publik yang secara cepat sedang berjalan di Kota Bandung, kami percaya bahwa kualitas kinerja pelayanan publik di Kota Bandung terus berjalan sejalan kepada arah yang lebih positif. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, dan Deputi, inilah hal yang dapat kami laporkan dan sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan kiranya Ibu Deputi Pelayanan Publik Menman RI dan Bapak Wali Kota dapat memberikan arahan berkaitan inovasi pelayanan publik sehingga pemerintah Kota Bandung dapat menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 menjadi lebih baik. Tentu harapan apa yang tadi di awal, inovasi-inovasi ini justru memberikan inspirasi terhadap konten bagaimana lebih mengembangkan tentang tanggung jawab kita dalam konten kaitan dengan pelayanan publik itu sendiri. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama paparan inovasi pelayanan publik oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terhormat Ibu Mirawati Sujono. Disilakan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung yang paling terkenal sekarang di Indonesia, Pak Wakil, Pak Sekda, dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Wali, Kang Emil ya Pak Nile, bahwa biasanya kalau saya diminta untuk kabupaten atau kota, biasanya saya minta kalau nggak malam Sabtu. Karena kalau kita layani di hari kerja, saya ngurusin 600-an Pemda kan susah gitu ya. Jadi prioritas saya adalah untuk provinsi. Biasanya diizinkan oleh Pak Menteri. Tapi akal-akalan saya, kalau provinsi mau pagi, siangnya atau kabupaten gitu ya. Karena bukannya sombong, tapi memang harus melayani Pak Menteri.
Dan saya minta maaf, saya kemarin terpaksa ditunda hari ini karena kemarin kami didatangi oleh mantan Menpan, ada 7 datang. Ada Prof, pokoknya Prof lah, Emil Salim, Sumarlin, Pak Sarwono, gitu ya, Pak Sutarto, di Pak Freddy Mary, Pak Taufik Effendi, Pak Aswar Abu Bakar. Jadi kemarin datang ya masa kita sebagai anak pergi gitu ya. Jadi kami terpaksa minta ditunda. Bapak Ibu, oke. Kita butuh waktu sekitar 2,5 jam. Ya, kelihatannya lama, tapi nanti coba dilihat kalau mau tidur boleh asal tidak ngorok aja, ya, karena akan mengganggu teman. Yang kedua yang mau saya sampaikan, saya tidak akan cerita terlalu jelimet apa teori lah, pasal, tidak. Yang saya akan sampaikan adalah contoh, ya, di dalam dan di luar negeri, ya, karena itu jauh lebih baik. Oke, ya, langsung saya ini dari STAN dan saya orang BPKP. Saya terakhir kepala perwakilan BPKP Provinsi Bali, ya, suara itu ya adik lah, ya. Nah, gara-gara bidding saya baru masuk jadi deputi itu tanggal 24 Juni 2013, jadi saya baru 2 tahun lebih. Kemudian sebentar, pokoknya tunggu komando lah. Kemudian saya cuma mau sedikit aja menyampaikan, saya Master of Science dari University of Wisconsin Amerika. Saya ngambil accounting, ya, dari Bank Dunia dapatnya. Kemudian ini sengaja saya pasang sertifikat forensik auditor. Jadi kalau saya terakhir kepala perwakilan BPKP Provinsi Bali. Kalau saya jadi kepala perwakilan dan atau di deputi investigasi, kami diwajibkan mengambil CVRI. Nah, inspektur Bapak Ibu juga kalau mau mengambil ini bisa. Ini kerjasama antara kejaksaan, polisi dan BPKP. Nah, kenapa kita disuruh ngambil itu? Karena biasanya kalau ada tindak pidana korupsi, kami suka disuruh menghitung kerugian keuangan negara oleh aparat penegak hukum. Dan kalau itu kasusnya sampai ke pengadilan, kami menjadi pemberi keterangan ahli. Dan kalau sudah menjadi pemberi keterangan ahli, biasanya kita dipojok-pojokin sama pengacara. Apa kompetensi saudara? Jadi sertifikat itu menunjukkan peningkatan kompetensi. Ya. Yang berikut CE itu ada Certified Accountant sebagai profesi saya. Nah, Bapak Ibu, kebetulan juga pengurus pusat. Saya hanya mau menunjukkan begini, saya kalah lah sama Kang Emil ya. Tapi minimal gini, sertifikat ini yang saya mau tunjukkan dengan undang-undang ASN itu mengatakan begini, kalau nanti remunerasinya benar-benar sudah merit system, itu walaupun kita sama golongannya maupun pangkatnya sama, tetapi grading untuk masuknya itu akan berbeda. Salah satu yang membedakan itu dari banyaknya sertifikat. Nah, jadi mulai ke depan orang yang akan mendapat sertifikat adalah orang yang kita harapkan naik kompetensinya. Jadi jangan ini nganggur ini siapa nih, nah, dia aja, nanti dia banyak sertifikat. Ya, itu pesannya. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang membuat Pak Jokowi marah-marah. Kita setiap tahun itu disurvei oleh Bank Dunia. Kita menjadi salah satu dari 189 negara, ya. Dan yang disurvei itu adalah mengenai ease of doing business, kemudahan berusaha. Nah, ranking kita ini dari 2012 129, 2013 128, dan ternyata di 2013 itu kita 128, di 129 berarti di bawah kita itu siapa? Rwanda. Bapak Ibu bangga nggak sebagai negara besar cuma menang 1 dari Rwanda? Pak Menpan, Pak Aswar gini, Bu, Rwanda di mana Bu? Nggak tahu Pak. Rasanya cari di peta juga susah, ya. Jadi itu yang bikin marah-marah. Terus di 2014 kita 120, RPJMN kita itu 75, jauh, ya. Terus di 2015 kita naik sedikit 114 dan sekarang posisi 109. Jadi dia survei itu hasilnya kira-kira Oktober kita diumumkan. Jadi Oktober 2015 kemarin dapat hasil 2016 kita di 109. Bapak Ibu, Singapura 1, Malaysia 18, Thailand 49, Vietnam 70, kita 109. Ya. Nah, ini kalau kita lihat indikatornya ada 10, ada 10. Yang di atas 100 saya buat merah-merah. Yang paling jelek ini starting a business, memulai usaha di Indonesia itu susah banget. Ya makanya Pak
Pak Jokowi bilang pokoknya harus ada pelayanan terpadu satu pintu, benar ya? PTSP, semua Pemda, bahkan kementerian lembaga beberapa harus. Kalau yang pusatnya, yang utama adalah BKPM. Nah, pelayanan terpadu satu pintu berarti pendelegasian kewenangan dari SKPD kepada kepala PTSP. Karena one stop service itu masuk di situ, keluar di situ. Tanda tangannya harus di situ, tidak lagi kepada Pak Wali. Ya, jangan juga orang mengurus sesuatu sudah ke situ masih harus mundar-mandir ke SKPD. Itu kita ibaratkan pelayanan terpadu satu pintu banyak jendela. Itu tidak diperkenankan. Ya, nah itu yang sedang kita sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bukan pelayanan terpadu satu atap. Kalau satu atap itu ya udah rame-rame aja di satu gedung gitu. Itu namanya satu atap. Jadi harusnya terintegrated ya. Nah, kita di 109, Pak Jokowi minta RPJMN kita di bawah 100 2019. Pak Menpan nanya sama saya, berapa Bu? Ya 99 Pak, saya dimarahin 99, sekarang permintaan beliau 60. Pak JK pernah minta 40, jadi berat Bapak Ibu ya. Nah lanjut, coba kita lihat. Ini Pak, Bapak Ibu, kita termasuk negara yang luar biasa punya Undang-Undang 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik. Saya lagi nyari-nyari, kayaknya nggak ada negara lain yang punya ini. Ya. Ini ada 62 pasal, 5 pasalnya sanksi. Kemudian cuma 1 PP-nya, 96 2012. Nah intinya, saya tidak cerita per pasal, intinya pelayanan publik itu melibatkan masyarakat sejak dari kebijakan. Sehingga kalau kami membuat Permenpan, kami melibatkan stakeholder yang terkait, nggak boleh maunya saya. Nah, yang kedua, kami minta, makanya tadi dikatakan Pak Sekda besok ada aspek saya yang akan berhadapan dengan Bapak Ibu menyampaikan Permenpan 15 mengenai standar pelayanan. Ya, jadi standar pelayanan itu sekarang sederhana dengan Permenpan 15 2014. Misalnya begini, akte kelahiran. Syaratnya apa untuk mendapat akte kelahiran? Prosedurnya apa orang mendapat layanan untuk mendapat akte kelahiran? Bukan prosedur melayani. Kalau prosedur melayani, selamat pagi Bapak Ibu, silakan mengisi formulir di SOP. Tapi kalau prosedur mendapat layanan, saya datang, apa yang harus saya lakukan? Mengisi formulir, bayar. Beda ya? Yang keempat, yang kita minta, berapa lama? Yang kelima, biayanya, dan itu ditempel di unit pelayanan dan masuk di web. Yang berikut yang diminta harus ada maklumat pelayanan, janji layanan. Kalau tidak sesuai dengan standar, bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan. Kita mintanya cuma begitu aja, tidak plus. Kalau Taspen itu janji layanannya plus. Dia bilang begini, 1 hour service Bu klaim, kalau lebih dari 1 jam kami beri merchandise. Kita tanya apa merchandise-nya, dikasih payung. Ya, itu plus, salah hitungan APBN APBD kan. Terus Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang namanya simpati, semboyongan sampai mati dia. Itu kan plus, ya kan? Setiap ini voucher, itu bermain plus. Kita tidak perlu, ya. Dan ini wajib ditempel. Saya punya contoh-contoh, jadi nanti tinggal dicontoh aja gampang, ya. Nah terus yang kita minta sekarang ini juga, satu lagi yang mau saya sampaikan. Unit pelayanan publik kalau tidak punya standar pelayanan bisa diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri. Artinya non-job. Itu ada 1 pasal yang mengatakan begitu, ya. Nah, kemudian yang kita minta juga pengelolaan pengaduan pelayanan publik wajib ada. Permenpan 24 tahun 2014. Besok disampaikan juga sama Prof. Jadi gini Bapak Ibu, kami sudah tidak menganjurkan untuk pengaduan itu seperti ini. Saya pernah lihat sama Pak Menpan seperti ini dari kayu jati, dilebangin, digembok, di atasnya ditulis kotak saran. Saya waktu itu bisik-bisik sama Pak Menpan, Pak, jangan-jangan kuncinya hilang. Terus kalau dengan begini, kita nggak lihat siapa yang nyemplungin kan, nggak ketahuan kan? Ya. Nah, konsepnya begini, makin banyak pengaduan makin baik. Yang penting respon cepat. Ya, kalau tidak ada pengaduan justru jelek. Kenapa tidak ada pengaduan? Masyarakatnya cuek. Masyarakat mau mengadu nggak tahu kemana. Kemudian udah ngadu capek-capek tidak direspon. Nah, kalau kita tidak respon cepat, jatuhnya ke pengadilan. Bapak Ibu, ingat nggak dulu ada kasus Dr. Ayu Nado? Nah, itu tidak direspon cepat, jatuhnya ke pengadilan.
ya, sehingga Bapak Ibu yang perlu sekarang hotline. Jadi kalau mau ngadu kemana sih, ya? Bisa nomor HP, fax, email, Facebook, Twitter, entah apa aja lah. Pokoknya supaya masyarakat punya akses mudah untuk mengadu. Sehingga kita minta itu nomor-nomor itu harus ada di unit pelayanan, ditempel dan masuk di web. Kedua yang ingin kita sampaikan, kata-katanya jangan pengaduan aja. Saya minta sekarang judulnya apresiasi garing kritik garing saran. Jadi kita mendorong masyarakat untuk memberi apresiasi. Jangan ngadu aja. Bagusnya bilang dong bagus. Ya itu yang kita tekankan. Ya. Yang berikut, survei kepuasan masyarakat. Ini besok juga dengan Bu Novi. Permenpan 16 2014. Kita sudah rubah. Sekarang mudah sekali. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Setiap jenis pelayanan publik itu wajib disurvei minimal setahun sekali. Ya. Nah, sekarang polanya ini Bapak Ibu kan di hotel nih. Saya nggak tahu di hotel bintang berapa nih, Pak? 5. Kalau masuk kamar suka ada 1 lembar kan? 3 ya. Ada nggak di kamar itu ada 1 kertas tuh seperti survei? Nah, jadi undang-undang ini isinya 62. Yang mau saya tekankan, kita diminta memberi pelayanan prima. Ya, dan sanksi itu bisa administrasi, bisa ganti rugi, bisa pidana. Suatu ketika saya sebelum keluar dari BPKP Bali didatengin sama Kapolres. Bu, tolong itu kerugian keuangan negara, kasus kepala sekolah. Ya, hati-hati ya. KPK yang sekarang ribut-ribut itu never ending proses karena tidak ada SP3. Makanya yang diangkat selalu 90-an pasti jadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang kita minta itu pelayanannya prima. Itu aja yang kita minta. Terus di dalam memberi pelayanan itu harus kan menggunakan aset negara, dikelola dengan baik. Ya, terus keuangannya juga harus akuntabel. Kita berharap birokrasi kita bersih dan melayani, hasilnya prima. Prima itu berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Itu aja kok. Ya. Nah, cuma ini ada tayangan yang saya hilangkan. Pemberi layanan publik itu siapa? Kita semua. Jadi Bapak Ibu mungkin dengar ada nawacita, revolusi mental, gitu ya. Itu sebenarnya bukan sesuatu konsep yang baru. Tetapi memang dari awal kita dikatakan civil servant, pelayan publik. Saya mau tanya nih, mau nanya di Kota Bandung. Bapak Ibu kalau naik pangkat atau golongan, tiba-tiba SK-nya keluar atau ngurus sendiri? Tiba-tiba keluar? Tiba-tiba dapat gitu maksudnya? Benar nih? Karena ada Pak Wali nggak bisa ngomong. Berarti masih ngurusin? Berarti BKD-nya pelayanan publiknya jelek. Serius? Ini nggak apa-apa ya kalau terus terang ya. Saya kalau BPKP awal tahun lalu tiba-tiba ditelepon orang karo pegawai. Bu, kepres ibu keluar. Kepres ibu keluar. Iya makasih Mbak, besok saya ambil. Nggak usah Bu, besok kami ambil. Saya nggak pernah ngurus pegawai saya. Kalau kayak naik pangkat, naik golongan, saya nggak pernah tahu tiba-tiba. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, pelayanan publik itu tidak hanya yang ke masyarakat. Antar unit, antar instansi itu pelayanan publik. Artinya setiap unit di tempat Bapak Ibu, organisasi maupun aparaturnya itu memberi layanan publik. Kalau merasa tidak ada pelayanan publiknya bubarin. Ya karena itu dibentuk untuk memberi pelayanan publik. Ya lanjut. Nah jadi maka itu kita minta dirubah. Sebenarnya bukan suatu perubahan ya. Sebenarnya memang dikembalikan. Jadi dari yang tadinya dilayani menjadi tetap kembali lagi harusnya melayani. Jadi Bapak Ibu berapa kali tuh Pak Menteri juga ngomong begitu. Misalnya masuk ke PTSP, saya udah ngalamin masuk ke PTSP, atur aja seliweran gitu, mudar-mudi dijamin aja tuh. Padahal ada bagian informasi, ada customer service, dijamin aja. Karena saya disapa, apa yang bisa dibantu. Itu pelayanan publik. Ya, satpam itu bukan buat keren-kerenan. Datang mobil dijamin. Ntar
dia udah mau keluar baru didatengin karena harus pada penting. Pelayanan. Jadi semua itu pelayanan. Ya. Nah, orientasinya jangan proses lagi. Jadi kalau orang datang melakukan sesuatu minta permohonan dilayani, jangan terlalu diributkan dengan proses. Prosesnya begini-begini pusing orang. Outcome-nya apa? Kapan? Ya, jadi kita bermain dengan outcome. Menunggu. Sudah tidak lagi. Beberapa puskesmas itu menjemput ibu yang mau melahirkan. Jemput, sudah melahirkan, dikembalikan dengan selamat. Bukan ke sisi Tuhan yang Maha Esa ya. Pak Ahok bikin baru 1 bulan dia keluarkan satu inovasinya, 6 jenis layanan dari 16 yang akan dia buat. Ajib, antar jemput izin bermotor. Jadi orang kalau mau mengurus izin itu telepon, apa sih syaratnya begini-begini, oke, siap, datang pakai motor, diambil, proses selesai, ya, ajib. Ya pokoknya. Terus Pak Ahok bilang begini, saya mau kerjasama dengan arsitek. Kenapa Pak? Saya ingin arsitek itu ya bantu masyarakat menggambar denah rumah untuk dibuatkan IMB. Kan biasanya orang nggak mau buat IMB karena kesulitan di situ kan, menjemput bola. Ya saya yakin di Bandung juga ada, tapi yang saya tahu itu karena berhadapan dengan DKI ya sebagai penduduk DKI. Tidak kompeten. Nah ini yang seru. Suatu ketika Pak Aswar Abu Bakar itu ketemu bapak-bapak PNS udah mau pensiun. Pak, selama bapak udah mau pensiun, jadi terus ditanya sama dia, Pak, selama bapak jadi PNS sudah berapa kali dapat diklat? 1 kali Pak. Apa diklatnya? Prak jabatan. Bener Pak. Ternyata hasil survei di Putih kami, di Putih SDM, pasti awan yang dari sini. Itu ternyata hasil survei, bukan hasil survei dari hasil analisa. PNS itu rata-rata dapat diklat sekali dalam 22 tahun. Bayangkan. Itu yang terjadi. Ya. Nah, karena itu di Undang ASN sekarang mengatakan setiap PNS itu, ASN itu wajib mendapat pendidikan itu minimal 80 jam. Bisa magang, bisa workshop, bisa diklat. Ya, jadi itu peningkatan kompetensi. Ya, tadi juga saya bilang, Kepala PTSP Seragen bilang sama saya, Pak Agus kebetulan, Bu, kalau saya panggil hipnoterapis, diapain? Saya hipnotis anak buah saya supaya pikirannya pelayanan publik. Ya. Sekda Jombang datang ke saya, Bu, kalau saya panggil motivator, apa yang diajarin? Saya cuma minta diajarin anak buah saya tersenyum dan tertawa 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Itu peningkatan kompetensi. Pak Menteri berapa kali itu marah-marah di Bandara Suta karena tidak ramah. Coba ke Ngurah Rai, mau masuk ke X-ray-nya, Bapak Ibu tolong dibukain, ini ya kan macam-macam ya sekarang ya. Begitu udah selesai, terima kasih. Pak Menteri, lupa HP-nya masuk di celananya kan? Oh yang halus ya, baik-baik, maaf Pak, ini enggak, Pak tolong ini, marah, saya terpaksa panggil direkturnya. Pak itu gimana itu anak buahnya? Jadi itu peningkatan kompetensi ternyata. Ya, rumit nanti saya kasih contoh yang sederhana, produktif kita minta bersih. Lanjut, ya lanjut. Nah, karena itu kami coba memperbaiki ease of doing business maupun layanan dasar publik. Lanjut. Ini hasil ya, beberapa hasil. Jadi setiap indikator yang tadi saya bilang itu tidak cuma sendiri, tetapi terkait dengan beberapa instansi. Ini contoh, pembentukan badan usaha PT secara online di Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum, Kumham. Dulu 17 hari, sekarang dia ada namanya AHU Online. Inovasi kita top 25. Yaitu bayar juga dengan ATM, dia tidak harus kemana-mana dan cukup 15 menit. Ya, kemudian PDP dulu sekuen 15 hari, sekarang 3 hari simultan. Bahkan ada beberapa pemda bilang ke saya, Bu, 3 jam Bu. Monggo, beda-beda ya. Terus pendaftaran tenaga kerja
14 hari menjadi 1 hari, pendaftaran peserta BPJS 7 hari menjadi online, tergantung kecepatan kita ya. Terus penyambung tenaga listrik, ada sertifikat layak operasi 7 hari menjadi 3, langsung nyambung ke PLN. Sambungan listrik 88 hari menjadi 5, 15 atau 40 tergantung masalah. IMB, ini DKI. DKI sama Surabaya itu yang utama, yang disebut sama Bank Dunia. 158 hari. Dia rubah sekarang 22 hari. Bandung berapa hari? 7 hari. Gorontalo bilang 3 hari. IMB Bandung. Iya. Iya. 3 hari kan? Ahok bikin satu lagi, one day service di balai kotanya di lantai 12. Untuk apa Pak? Rumah tidak lebih dari 3 lantai, one day service. Makin lama makin cepat gitu ya. Nah ini ya mungkin kan beda-beda ininya ya, tapi sesuatu hal yang menjadi lebih baik. Lanjut. Kemudian sistem pelaporan pajak, dulu kita harus datang bawa berkas, sekarang e-filing. Prosedur pembayaran dan pelaporan program jaminan sosial dulu harus datang, sekarang online. Penyelesaian perkara perdata kami dengan Mahkamah Agung, pengadilan pertama dan banding itu dulu 1,5 tahun, sekarang dibedakan 5 bulan dan 3 bulan. Penyelesaian perkara kepalitan 4,5 tahun. Saya bilang kelamaan 4,5, bisa-bisa orang lupa. Turunkan menjadi 2 tahun. Penyelesaian perkara sengketa hubungan bisnis 40 prosedur. Saya nggak ngerti itu ngapain aja, ya. Sekarang menjadi 24 prosedur. Lanjut. Terus ini layanan dasar ikut. Sekarang kan by online ya, daftar. Oke. BKN, CAT, ya, tahun ini moratorium. Promosi di sini sudah bidding ya. Oke. Dan Kementerian PAN juga sekarang perintahnya begini, right sizing, jadi audit kelembagaan dan juga masalah pansel ini apa bidding. Jadi kalau Kementerian PAN sebelum undang-undang PAN, dulu kita ada 6 deputi, menjadi 4. BKN dari 5 menjadi 4, LAN dari 5 menjadi 3. Kemudian hasil pansel, itu deputi lama hilang semua, diganti. Ya, hasil pansel. Saya dari BPKP, Pak Ateng, Gemuk, ya, mantan inspektur Menpan, itu ex BPKP, adik kelas saya. Bu Rini Widiantini, mantan staf ahli Kementerian PAN, jadi Deputi Lembaga dan Tata Laksana. Pak Setiawan Mangsa Manja, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Ya, 2 cewek, 2 cowok, 2 luar, 2 dalam. Sesmen kami hasil bidding mantan Direktur Aparatur Bappenas. Karo Humas kami Pak Herman, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang. Ya, jadi wah, campur aduk, makanya dia suka bawa tahu bu, tahu Sumedang. Jadi bisa macam-macam Bapak Ibu, ya. Oke, BPN, dia banyak jenis pelayanannya, mulai dikurang-kurangi. Taspen klaim dari 3 hari menjadi 1 jam. Kementerian Kelautan, ini sertifikat untuk ikan ekspor impor 90 hari menjadi 57 hari, ini tidak mudah ya. Terus PU, pelayanan penutupan lubang jalan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya laporan pada ruas jalan nasional non-tol Cikampek Semarang jalur Pantura Jawa 10 hari. Terus Pemprov DKI, nah ini dia. Akte kelahiran dari 30 menjadi 5 hari, kartu keluarga 14 jadi 5, KTP reguler 14 jadi 5, perpanjangan kan sekarang udah gak ada lagi ya. Di sini kartu akte kelahiran berapa lama? 8 hari. Permendagri 5 hari gratis. Nanti saya kasih contoh yang lebih baik, ya. Papua, suatu ketika saya ke Papua, saya tanya sama kepala Dukcapilnya, Pak, di sini mengurus akte kelahiran berapa lama? 6 bulan. Bayi udah berangkat. Papua bener. Saya tanya. Amerika ternyata 5 minggu lebih jelek dari kita. Ya, beberapa tempat sudah 1 hari. Nanti saya kasih contoh, ya, ada yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua, ini yang terjadi. Saya tanya begini sama DKI, saya uji begini. Pak, kalau mengurus KTP itu di mana, Pak? Di Dukcapil. Oke. Saya mengurus kartu keluarga di mana, Pak? Dukcapil. Tapi waktu mengurus kartu keluarga diminta fotokopi KTP. Situ yang ngeluarin, situ minta lagi fotokopi.
harus bermain dan habis. Ya, kebiasaan kita fotokopi banyak-banyak, stempel basah, tanda tangan basah. Datang jam 9, maaf Bu, bapaknya belum datang. Datang lagi jam 11, maaf Bu, bapaknya udah pergi. Kapan ketemunya? Ya. Ini contoh perbaikan-perbaikan. Contoh begini, satu lagi yang mau saya sampaikan. Saya pernah ada masalah dengan kartu buku tabungan saya, BRI. Saya datangin ke cabang namanya. Waktu itu menjelang hampir jam 12. Terus saya tanya sama satpam, kan harus ke customer service ya. Saya tanya ke satpam, itu ada istirahat nggak? Ada Bu, jam 12 sampai jam 1. Oke, begitu. Jam 12, customer service pergi. Teller 4 menjadi 2. Tahu-tahunya di sebelah saya itu ada bapak-bapak, saya nggak kenal. Tapi terus dia bisik-bisik sama saya, Bu, itulah BRI. 4 menjadi 2. Coba kalau ibu ke BCA, 4 menjadi 6. Mindset lain. Karena ini sekarang permintaannya Pak Menteri tidak ada lagi jam istirahat. Pelayanan harus jangan cepat-cepat tutup, harus sampai jam 4. Yang berikut, kalau PPTSB dan sebagainya, harus ada tempat bermain anak. Harus ada tempat ibu menyusui. Laktasi. Ya, saya sudah sidak Pak, beberapa tempat laktasi begitu dibuka cuma kursi doang. Gak boleh, harus ada meja untuk bayi, kursi untuk ibu menyusui. Kalau bisa ada wastafel, ada kaca, cermin, ada sabun cuci tangan, ada lap untuk tisu, ada tempat sampah untuk popok. Jatim ada beberapa jenis pelayanannya itu malam hari. Karena apa? Yang dilayani itu adalah petani. Jadi sistem charter. Jadi harus disesuaikan dengan jenis pelayanan. Ya. Nah, jadi itu hal-hal yang coba kita concern dengan layanan apa yang harus kita berikan. Bapak Ibu mau dengar cerita mengenai kereta api berubah? Pernah dengar? Ya, ini ceritanya Pak Jonan. Kami mengundang beliau pada saat kabinet mau berakhir. Nah, kita nggak tahu apa, tiba Pak Aswad bilang ini, kita panggil Pak Jonan, kita mau tanya mengenai kereta api. Pertanyaan kita sama Pak Jonan begini, Pak, bagaimana Bapak mengubah kereta api dari jelek menjadi bagus? Pertama yang dikatakan adalah Indonesia tidak manusiawi. Statementnya keras. Kenapa Pak? Karena hanya satu-satunya di Indonesia komuter yang mundar-mandir setiap hari kita pulang pergi kerja, yang rumahnya di Depok gitu ya, Bogor, itu pakai kelas. Itu satu-satunya di dunia. Yang kedua yang tidak manusiawinya, di gerbong tidak ada AC, sehingga ada jendela. Yang ketiga, kita udah ada tiket di 7A, boro-boro bisa naik ke gerbong. Nggak keruan kan? Besok panas segala macam. Karena ada jendela, naik ke atas. Disuruh turun, nggak mau kan? Lalu apa yang dirubah sama Pak Jonan? Pak Jonan bilang begini, pertama komuter tidak ada kelas, jarak jauh baru mulai kelas, itu benar. Jakarta Bandung itu pakai kelas. Yang kedua, gerbong itu dikasih AC, sehingga tidak ada jendela. Yang ketiga, beli tiket bisa di Alfamart kan? Bahkan ada Alfamart 24 jam. Saya udah pernah coba ke Cirebon mau pakai Argo Jati, datang malam-malam ke Alfamart beli, udah gitu besok pagi tinggal ke Gambir tuker, dapat 7A. 7A naik gerbong, kursinya kosong. Bahkan kursinya bagus seperti kelas bisnis di pesawat sliding. Kalau kita kedinginan bisa nyewa selimut 10.000. Tempat bagasi seperti kabin pesawat. Nah kalau sudah mudah, cepat, pasti, transparan, perlu nggak calo? Jadi menghilangkan calo hanya dengan pelayanan publik yang baik. Yang kedua, sesudah itu bagus, baru kesejahteraan yang diperhatikan. Apa yang dilakukan sama beliau? Dulu yang jaga palang pintu itu cuma dibayar 1 juta. Sekarang dibayar berapa? 4 juta lebih. Lebih tinggi dari CPNS. Ya. Kemudian masinis, beliau memilih yang umurnya 25 sampai 30.
Dibayar berapa mereka? Sebulan 25 juta. Bisa jadi PNS. Kalau kita kadung Pak. Yang jaga stasiun rata-rata berapa? 40 juta. Kemudian apa lagi yang diperhatikan beliau? Nambah wawasan. Rata-rata 150 pegawai setiap tahun dikirim ke luar negeri. Mana? Paris dan kereta api Jepang. Tapi ada juga manajer yang dikirim ke Bangladesh. Itu pulang ditanya, kereta api Indonesia mau seperti Bangladesh atau mau seperti Paris? Nah, itu aja pertanyaannya. Mindset. Ya itu pola-pola perbaiki. Jadi nggak boleh juga minta remunerasi duluan kalau pelayanan publiknya belum bagus. Ya, itu contoh. Lanjut. Jangan pindah ke kereta api. Bandung lebih enak. Polisi, Bapak Ibu, ya, macam-macam. Terakhir ada SIM online kan, perpanjangan kita udah coba 2 menit. Kemudian ini ada perbaikannya, statistik kriminal dari tidak bisa dilihat menjadi online, penanganan perkara menjadi online, SKCK. Nah, Bapak Ibu, waktu mau ikut tes CPNS 2013 diminta SKCK kan? Ternyata membuat satu SKCK itu rata-rata biaya 200.000. Jadi Pak Menpan kemarin itu melihat waktu 2014 formasi cuma 100.000, yang mendaftar itu 2,7 juta anak. Jadi kata Pak Menpan kalau dikali 2,7 juta dikali 200.000 berarti 540 M kita pungut dari anak yang baru mau tes. Kata Bapak itu tidak manusiawi. Dan kalau kita belikan sapi kata beliau kita dapat 40.000 ekor sapi cap kurban. Ya, sehingga apa yang ingin dirubah sama beliau? Pada waktu Kapolrinya naik Pak Sutarman, beliau mengatakan kepada saya, Bu, kita ke Pak Kapolri. Siapa? Baru diatur waktu, tiba-tiba Pak Kapolrinya mengatakan kami datang ke Kempan. Beliau datang. Permintaannya Pak Menteri begini, Pak, kita harus mengubah asumsi. Sekarang ini asumsi kita, anak Indonesia itu jahat, kecuali pegang SKCK. Ya kan? Nah, jadi permintaannya Pak Menteri, kita harus berasumsi anak Indonesia itu baik, kecuali ada catatan kriminal. Sehingga kemarin waktu mau tes CPNS 2014 tidak diminta SKCK di depan. Kalau dia udah lulus dan ternyata yang lulus cuma 85.000, baru kita cek di polisi. Ya, ada catatan kriminal, dia gugur. Nah itu satu mindset pelayanan publik, bahwa tidak semua persyaratan yang nggak penting di depan itu diminta. Kalau nggak kami menyimpan 2,7 juta SKCK yang tidak berguna. Dan penghapusannya kan nggak bisa sederhana, ya. Itu contoh. Ya, lanjut. Nah, ini yang mau saya sampaikan yang penting. Jangan-jangan minggu depan Bapak Ibu harus ke Jakarta nih dengan Pak Wali. One agency, one innovation. Ya, jadi Bapak Ibu sejak 2013 saya masuk, kita tidak ada lagi CPP Ciban, Citra Pelayanan Prima maupun Citra Bakti Abdi Negara. Kita rubah dengan program One Agency, One Innovation. Pak JK minta bahasa Indonesianya kita sebut satu instansi, satu inovasi. Artinya setiap kementerian lembaga dan Pemda wajib, dikata-katanya wajib, menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahun, minimal satu. Ya, kemudian cara mengkoleksinya saya lakukan dengan kompetisi. Kita sudah jalan, sekarang jalannya ketiga 2016. Ya, coba kita lihat hasilnya. Ya, 2014 yang mendaftar 515. Yang paling banyak mengirim siapa? Kota Surabaya. 2015 1189, naik 130%. Surabaya. Loh. Terbanyak di 2015 kementerian itu adalah dari pertanian 41. Dari lembaga itu BPS 24. Provinsi terbanyak Jatim 50 inovasi. Kabupaten Pinrang di mana? Sulawesi Selatan 51. Kota terbanyak Bandung 39. Nah, bagi yang tidak mengirim satu pun ditegur Pak Menteri.
polanya. Terus di 2016 kita tutup kemarin 14 Februari, harusnya 31 Januari. Ya, yang mendaftar lebih gila lagi 2 kali lipat, 2.476. Komposisinya kementerian itu 180, lembaga 352, provinsi 400, kabupaten 1077, kota 426. Bandung tadi 22 ya. Belum saya cek terbanyak atau tidak. Ya. Terus kali ini kita mengundang volunteer BUMN 41 yang mengirim. Ya, jadi 2.476. Kemudian kami lakukan base evaluation. Kemarin kita lakukan yang terakhir di Bali ya. Dengan 7 akademisi yaitu dari Unila, Unpad, Unila, UI, Unpad, UGM, Undip, Unut, Unhas. 7 university kita pakai, dapat top 99. Ini sorry, saya tadi lupa, ini 3 Permenpan ya. Ini bukunya. Top 99 2014. Waktu cuma pakai masih bahasa Indonesia sudah diminta oleh beberapa universitas Amerika dan Australia. Dan kita berikan. Sekarang sudah 2 bahasa, ya. Terus di 2015 ini top 99. Langsung 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Ya. Kemudian kita undang waktu itu ya ini 99. Ini awal Maret. Bapak Ibu dengar aja, masuk nggak Bandung 99? Kita umumkan press conference dan masuk di koran top 9. Mudah-mudahan ya Bandung ada yang masuk ya. Ya berdoa lah ramai-ramai sekali. Kemudian Bapak Ibu, kita lagi mau masak ini di sini dulu hampir 50 kita undang, di sini 70. Kali ini saya akan mengundang sekitar 80 untuk presentasi 15 menit. Wawancara 20-30 menit di hadapan tim panel independen. Nanti kita bisa lihat siapa saja di sini. Dulu dapat 33, tapi kita tidak terbitkan buku 40. Di sini bukan 60. Kemarin saya dapat arahan 66. Jadi angkanya ya 99, 66, 33. Tapi di sini bukan 35. Ya. Kalau Bapak Ibu nanya kenapa angkanya gitu, suka-suka saya. Pokoknya suka-suka saya, nggak ada ininya. Nah, kemudian dilakukan belusukan oleh tim evaluator. Pokoknya berdua ini mengatur siapa yang berangkat. Kita dapatkan menjadi top 9. 1 bahasa. Ya. Kemudian di tahun 2015 top 25. Langsung 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Ya. Kemudian ini nanti 33 mau kita perbaiki. Kenapa menjadi lebih banyak? Karena ada BUMN. Ya, jadi kita harus apresiasi. Lanjut. Ya, ini 2014. Ada yang saya kasih warna 6 ungu ini siapa? Surabaya 6-6-nya masuk top 99. Ada BPKP, ada Ombudsman, ada KPK. Bandung ada nggak ya? Ada. Nggak ada. Yang ada dari Jabar itu Provinsi Jabar, Cimahi dan Purwakarta. Ya, di sini. Lanjut. Ini top 9. Top 9 tidak ranking lagi. The best-nya siapa? Bapak Ibu? Surabaya. Saya sengaja taruh atas dan bawah. Kabupaten gak ada yang menang. Ya. Nah, saya ceritain sedikit nih inovasinya. Government Resource Management System. Jadi Bu Risma itu senang dengan IT. Jadi dia bikin e-planning, e-procurement, e-budgeting, pokoknya semua e-controlling segala. Dan Bapak Ibu kalau melihat anak buahnya pegang iPad, ketik itu transaksi langsung, tidak harus orangnya di tempat. Ya. Kemudian yang kedua, pelayanan karantina ikan pasti. 1 unitnya di Semarang, KKP. Yang tadi, sertifikat ikan 90 hari menjadi 57 hari. Wilayah bebas dari korupsi pada Jembatan Timbang, Provinsi Jawa Timur. Dulu ini tempatnya korupsi. Sekarang Jawa Timur itu membuat namanya Jatim Traffic Center. Kemarin ada tabrakan Lamborghini kan, yang ribut itu, geger-geger itu ya. Itu terlihat dari Jatim Traffic Center. Nah sekarang tidak ada lagi korupsi,
Jadi kalau kita bawa kendaraan kena denda, di situ BPD Jatim. Ya. Dan sesuatu inovasi itu wajib dicontek oleh yang lain. Sehingga waktu itu Dirjen Perhubungan Darat mengundang semua Pemda yang punya jembatan timbang untuk nyontek. Ya, dia ada 20 jembatan timbang. Format kendali hulu hilir pemerintah Aceh. Inovasinya controlling terhadap penyerapan anggaran. Ya. Terus pembangunan jalan besar tanpa bayar. Kota Banjarbaru di mana? Kalimantan Selatan. Jadi biasanya untuk pelebaran jalan kan pakai apa? Pembebasan tanah segala macam kuat ya. Ini dengan nego-nego, bahkan ada satu warga punya 3 hektar, 2 hektar dia lepas untuk negara. Ya. Terus sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Kementerian Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum. Jadi ini Pak Dirjennya cerita begini sama saya. Sekarang menjadi Dirjen Dr. Aidin. Gini Bu, kalau notaris mau mendaftar fidusia itu harus datang bawa map. Isinya fotokopi. Tapi yang penting itu adalah amplop di bawahnya. Makin tebal, makin cepat, makin tipis, makin lama. Terus saya tanya berapa lama rata-rata? 13 bulan. Jadi dia bilang, ibu kalau ke tempat saya Bu, itu penuh dengan berkas, tapi orangnya nggak kelihatan. Sekarang dia buat begini. Bisa di rumah, bisa di kantor, oleh notaris itu dibuka aplikasinya. Masukin, bayar juga dengan ATM, ngeprint sendiri. Tidak ada tanda tangan basah. Sejak mendaftar sampai dia ngeprint, berapa lama? Hanya 7 menit. Dari 13 bulan menjadi 7 menit. Ya. Kemudian kalau kita mau lihat apakah itu hasil atau tidak, pakai HP yang jelek juga nggak apa-apa, kan ada foto di atas barcode. Begitu keluar nama notaris berarti itu asli. Kalau tidak keluar nama notaris berarti itu palsu. Selesai. Ya. Terus KM0, namanya gedung sate nih, Propur Jabar, mengidentifikasi orang miskin 16 jutaan. Itu tidak mudah. Ya, sampai koordinatnya pasti. Ini bagus nih untuk bansos ya. Nah, kampung media penyebar luasan informasi berbasis komunitas NTB. Inovatornya Kadis Infonya. Jadi dia bilang begini, Bu, orang NTB itu pintarnya bertutur kata, ngomong aja. Nah, terus sama Kadis Infonya diajarin menjadi seperti jurnalis. Nah, jadi dia bikin komunitas-komunitas kampung media. Dulu 1000-an, sekarang 2500-an. Nah, gara-gara komunitas itu berbagi informasi, ada satu desa yang namanya Desa Sade di Lombok Tengah yang nggak pernah kedengeran, sekarang menjadi daerah wisata. Dan yang datang itu bule-bule. Kita malah nggak tahu orang Indonesia, yang tahu itu bule. Nah, begitu dia kalau dia datang ke situ, apakah orang dewasa ataupun anak-anak per kepala itu bayar 150.000. Begitu bayar 150.000, itu dikasih kain sarung. Karena orang sana masih pakai sarung. Ya. Saya tanya, wisatanya apa? Nanam itik dan kambing. Bayar 150.000. Ya. Kalau pas panen, diajarin panen. Ternyata itu bule itu senang. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kalau pelayanan publik baik, itu mensejahterakan masyarakat outcome-nya. Ya, jadi kecil-kecil, nggak usah pusing-pusing, gitu ya. Nah, Surabaya Single Window ini PTSP-nya yang maya, ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, penyerahan hadiahnya saya numpang dengan Bappenas pada waktu penutupan Musrem Bangnas. Saya dapat slot 30 menit, tidak bayar, disaksikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ya, 3.000-an. Waktu itu yang memberikan Pak Menpan. Ini yang disaksikan oleh Pak Wapres. Biasanya kan yang menutup Pak Wapres. Dan saya mengalami kabinet lama, sering diajak Pak Menteri ikut sidang kabinet terbatas di Pak Wapres karena beliau senang inovasi pelayanan publik. Beliau mengatakan begini, selama ini aparatur itu selalu dicela jelek, boros, korupsi, males. Tapi dengan melakukan inovasi itu sesuatu yang baik. Ya, jadi beliau sangat senang dengan itu. Nah, ini Bapak Ibu, yang the best siapa? Bu Risma 2. Ya. Pak Cicip, KKP tadi ya, Pak Dekarwo, Jatim. Ini Kepala Bapeda Aceh, Gubernurnya sakit, Wali Kota Banjarbaru, Kumham. Ini siapa? Pak Aher.
Sang Guru NTB. Ya. Dan biasanya RI1 RI2 itu nggak boleh maju, tapi beliau senang sekali maju. Salaman, saya bisik-bisik Pak Menteri, Pak, minta foto. Lanjut, saya bisa foto, tapi secara protokol tidak bisa dari depan. Nggak bisa Pak, aturan protokolnya ketat banget. Udah syukur dapat foto ini. Ya. Lanjut. Nah, kepada yang top 9 Bapak Ibu, saya buat satu program ke Korea Selatan melihat inovasi pelayanan publik di Korea Selatan. Jadi kepada 9 itu saya telepon dan saya bikin surat, tolong dikirim satu apa dua inovatornya, dibayarin oleh instansinya masing-masing. Karena inovasi itu perlu dicontek. Jadi ke sana dibawa sama asdep saya, ke Cangguan City, inovasinya ada, ke Gangnam City, ternyata Gangnam nggak cuma style ya, City, ngeliat apresiasinya. Ya, jadi keluar itu tidak mahal, ya. Lanjut. Nah, kemudian yang 2015 lanjut Pak. Ini tim evaluasi kita, saya tidak rubah. Jadi ketuanya ini Pak Komarudin, Prof Komarudin mantan deputi saya, ya, dan orang BPPT, Pak Teddy, Unhas, Prof Ida, Unut, Pak Hardi, Undip, Pak Gabriel Lele, Pak Gebi, UGM, Pak Agus Kusnadi, Unpad, tapi sakit waktu itu, Bu Susi Unpad, Bu Lina UI, Pak Hartoyo Unila, Pak Oscar UI. Tidak ada orang Menhan, independen. Ini kita posisikan independen. Saya evaluasi. Kemarin saya baru kembali dari Barat, baru pertama kali kita keluar, saya sudah dapat bayangan 99. Belum ini, ya. Lanjut. Ya, kalau saya kan cuma numpang mejeng aja. 2015 ini ada lagi yang 6. Siapa kali ini? Provinsi Jatim. Dan yang di daerah Jabar yang masuk itu, ini kalau mudah-mudahan tidak salah ya, Jabar itu masuk 2, Kerawang 1, Bandung Barat 1, Purwakarta 1, Bandung 2. 3 ya, yang 1 salah kali ya. Oke, mungkin salah ini. Tepuk tangan dong untuk Bandung. Dari 39 ya. 3. Oke. Lanjut kita lihat. Ini tim panelnya. Jadi Pak Kang Emil kalau nanti diundang berhadapan dengan beliau. Ya. Ketuanya Prof JB Kristiadi. Dulu wakilnya itu Prof Sofyan Fendi. Karena jadi ketua KSN saya ganti Prof Eko Prasojo mantan Pamen. Kemudian Bu Siti Juro tahu kan? Bu Indah mantan YLKI, Bu Neneng QRB, Pak Bambang Setiawan Kompas, litbangnya Kompas, Pak Dadan itu Jawa Pos, tapi sekarang saya ganti Pak Wawan karena beliau jadi ombudsman, Pak Nur Jaman SCTV. Jadi nanti kita berhadapan dengan 8 orang. Presentasi cuma 15 menit. Kalau ada video 3 menitan aja, 3-4 menit. Habis itu presentasi, ditanya jawab 20-30. Ya, kalau ada produknya kasih. Saya cuma numpang mejeng aja. Lanjut. Nah, jadi waktu yang lalu saya teleponin, ini sosial satu unitnya Temanggung, Kumham Dirjen Ahu, agrarianya kebetulan Surabaya 2. Lanjut, gubernur datang sendiri. Ya, Mantera sekarang dulu nggak pernah tahu, sesudah sosialisasi udah kirim menang. Kalau ketemu saya baru-baru ini dari saya begini. Ya. Jatim Pak Dekarwo bener loh. Tapi dia presentasi satu udah bagus lah dia presentasi. Kesian meninggalkan Jatim pertama ya. Cuma urusan setengah jam tapi mereka datang. Karena ini sesuatu yang baik. Ya. Ini sultan kita. Lanjut, bupati-bupati dan wali kota datang. Ini cuma sedikit aja. Ini Badung sekarang sudah pensiun ya. Sragen, Bu Risma, Kota Denpasar. Bupati Purwakarta itu datang satu bus. Pakai ini itu ya Pak ya, pakai baju daerah ya. Enggak pakai baju daerah. Datang satu bus, saya ditelepon sama ajudan menteri. Dia bilang, "Bu, itu demo atau pelayanan publik?" Saya bilang pelayanan publik. Jadi Pak, nanti kalau datang rame-rame ya. Tapi sebagian nggak bisa di lantai 2 ya. Tapi heboh tempat saya. Dan sepakat dengan Pak Menteri kalau kepala daerah atau menteri datang
menghadap Allah di Ka'bah. Terus kita foto sama-sama, ya. Dan kami rekam Bapak Ibu. Jadi ada video, ada foto. Kalau Bapak membawa video sama foto juga membawa aja, ya. Kita rekam. Lanjut. Nah, ini top 25 Bapak Ibu. Ya, jadi dulu 9 tidak ada kabupaten yang menang. Sekarang kita pisahkan kementerian, lembaga nggak ada yang menang. Provinsi, kabupaten, kota. Se-Jawa Barat nggak ada yang menang. Sorry. Yang the best siapa? Jawa Timur 2. Ya. Nah, saya cerita beberapa contoh. ATM Samsat Jatim ini tidak mudah karena ini adalah koordinasi antara Dispenda, Dirlantas dengan Jasa Raja. Nah, kalau ATM Samsat Jatim begini, kita mau memperpanjang STNK itu bisa datang ke Samsat manual atau ke beberapa mall itu ada corner Samsatnya. Terus bisa juga kita katakan saya mau bayar pakai ATM. Nah, jadi kalau kita mau pakai ATM, kita urus dulu dapat kartu seperti kartu kredit. Nah, begitu kita masukkan ke ATM, itu keluar nama Mirawati Sujono. 1. Toyota Innova. 2. Ini cita-cita saya. Lamborghini. 3. Rolls Royce. Mana yang mau kita perpanjang? Misalnya apa? Lamborghini, pencet Lamborghini. Maka keluar ATM. ATM BPD Jatim, ATM BRI dan sebagainya. Kita pencet pakai BPD Jatim, pencet. Maka keluar perpanjangan STNK, tidak ada tanda tangan asli. Berapa lama sejak mendaftar sampai keluar? Cukup 26 detik selesai. Datang saya sudah lihat dia bikin 2 menit. Saya nggak tahu Jabar, tadi saya juga belum cek. Ya, saya kasih contoh lagi. Kemarin sedih nggak ada anak dokter Papua meninggal? Kalau nyontek ini mestinya nggak apa-apa. Ya. Inovasinya program pengendalian malaria melalui sistem HEDAT, Early Diagnostic and Treatment, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Jadi begini, kebetulan bupatinya itu dokter. Terus dia bilang begini, Bu, ternyata Bu, Teluk Bintuni itu pusat malaria, karena di situ pusat bakau. Jadi malaria itu ternyata demennya di bakau. Nah, kebiasaan orang. Jadi kalau kami Bu berada di sini ini membasmi orang lebih mudah Bu daripada nyamuk. Orang nyamuk banyak sekali. Benar-benar dokternya ngomong gitu. Terus jadi kebiasaan orang Bu, kalau disuruh datang ke Papua pasti minum pil kita. Benar ya? Padahal minum pil kita kebanyakan tidak baik buat tubuh. Dan kalau sekali kena malaria itu tidak bisa bersih, bisa kambuh sewaktu-waktu. Nah sekarang dengan ini kalau datang ke sana Bu, jangan minum pil kita. Pokoknya datang aja. Nanti kalau kita merasa meriang, ada gejala malaria, kita datangin komunitas. Jadi sudah dilatih tuh komunitas-komunitasnya. Ya, nanti begitu kita datang, dicucuk nih, cep, berdarah, keluar darahnya, ditaruh di perparat. Apa tuh yang kayak? Ya itu apa yang kayak kaca itu ya. Nah, perparat. Terus nanti dilihat, begitu ada gejala malaria, maka kita disuruh naik timbangan badan yang bulat itu. Kan ada angka-angkanya ya, berat badan. Tapi sama dia dikasih warna. 40 misalnya merah, 50 merah, kuning, hijau, pokoknya gitu ya. Nah, anggap aja saya selalu mengatakan saya langsing lah 40 kilo. Ungu. Maka saya akan diberi obat yang bungkusnya ungu itu. Jelas dosis, jelas berapa lama. Nanti kalau sudah minum, sudah habis, datang lagi ke sana. Dan sekarang di Teluk Bintuni tidak ada lagi yang kena malaria. Jadi gak ada urusan transport yang kemarin ribut-ribut di Papua. Bagus, ya. Nah ini saya mau kasih contoh lagi satu. Tempat pemrosesan akhir TPA sampah wisata edukasi Talamunggo ke Panjen. Mana baru hari sampah ya? Kabupaten Malang. Saya sudah datang ke sana. Bagus. TPA-nya itu jadi seperti taman. Hijau, bersih, tidak ada bau, tidak ada lalat. Kemudian sampah itu diolah menjadi metan untuk listrik dan kompor, sehingga biaya rumah tangga menjadi turun sejahtera.
Kota Malang, jagoan sampah juga. Emas hitam di balik tumpukan sampah Kota Malang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita penduduk Malang, itu kalau sampahnya kertas dan karton, itu tidak perlu didaur ulang. Begitu sampai di TPA, orang TPA-nya lelang, siapa yang mau beli? Nego-nego lelang, misalnya harganya 100 ribu. Maka yang menjual itu ditanya, saya bayar 100 ribu atau masukkan ke bank sampah 110 ribu? Milih mana? Tabungan. Ya. Dan setiap sampah dikasih kode, dikasih harga. Kalau bekas aqua, ini didaur ulang menjadi biji plastik. Terus kalau yang itu bekas rinso segala macam, itu dibikin celemek atau dibikin tas, bisa dijual. Kalau sampah yang bau organik ya, diolah menjadi kompos sehingga bisa dijual. Sehingga masyarakat Kota Malang sekarang rebutan sampah. Karena sampah punya nilai. Ya. Nah, kalau Badung, ini top 40 Kabupaten Badung, itu gerakan anti sampah plastik. Kalau dia itu, ini botol bekas aqua itu diolah, itu modelnya bank sampah juga diolah, satu kilo itu cuma dibayar 500, jadi anak TK juga bisa ngumpulin. Diolah dia bisa menjadi BBM. Tapi masih tercampur antara premium dengan solar. Oke, yang terakhir yang mau saya sampaikan, KIR drive-thru Kota Denpasar. Karena ini nanti mau dilihat. Jadi Bapak Ibu, kalau KIR drive-thru di sana begini, kalau kita bawa mobil, mau ngecek KIR, nggak usah turun. Nanti begitu masuk, di sini ada alat. Kalau merah kita harus mundur, kalau kuning harus ada yang diperbaiki, kalau hijau terus. Sampai dengan selesai bayar, kita nggak harus turun. Di situ ada BPD Bali. Ya, jadi tidak korupsi. Ada touch screen untuk survei. Terus ada kotak saran, dan dari awal sampai akhir cuma berapa menit? 26 menit. Jarak antar mobil itu hanya 2 menit. Sekarang dia udah ada mobil kelilingnya, KIR portable. Ya, bagus ya. Nah, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, ini kan nanti ada yang diundang kan ya. Jadi gini, saya mau sampaikan Pak Wali, Kang Emil. Tahun lalu Pak Jokowi mengatakan begini, adalah tahun pelayanan publik. Terus beliau memberi perintah kepada Pak Menpan, buat role model Pemda. Permintaannya kira-kira 10% dari jumlah Pemda. Jadi kita tentukan 57 kabupaten kota. Yang utama adalah ibu kota provinsi, berarti Bandung. Ya kan? 1. Terus ada beberapa kabupaten kota menjadi 57. Yang saya diperintahkan untuk dievaluasi untuk dijadikan role model itu adalah Dukcapil, RSUD dan PTSP. Selain itu saya juga dapat tugas dan kita kerjasama dengan kementeriannya, yaitu bandara, makanya ada bea cukai dan imigrasinya sendiri, paspor, Polres, kemudian juga pelabuhan, ya itu yang kita lihat juga. Nah, Bapak Ibu, hasil dari evaluasi itu akan kita sampaikan besok Jumat di Bali. Yang dia di sini yang disuruh datang, mungkin yang datang Dukcapil, PTSP, RSUD, organisasi, dan Pak Wali, Wakil atau Sekda. Ya. Nah, dua-duanya bagus Pak. Nanti polanya begini Pak, saya dulu sedikit agak sedikit sosialisasi karena nggak semua dengan sosialisasi. Pak Menteri datang, itu nanti beri arahan, isoma, kita lanjutkan dengan pelabuhan dan sebagainya. Kemudian baru kita sampaikan hasil evaluasi. Kemudian sore kita ajak siapa yang mau ikut lihat role model besok. Hari Sabtunya kita bagi 2 gelombang. Ada yang dari Denpasar, ada yang dari Bandung. Yang akan kita perlihatkan di Denpasar adalah KIR drive-thru PTSP-nya. PTSP-nya gabung dengan Dukcapil. Setelah itu kebetulan 27 Februari itu hari ulang tahunnya kota Denpasar. Saya juga baru tahu. Terus kalau di Bandung yang dilihat RSUD-nya PTSP sama gelar sampah 3 yang kita kasih lihat. Ya, RSUD-nya Pak bagus Pak. Gara-gara dicerewetin, ada standar, ada maklumat, keren.
Jadi rumah sakit saya bilang jangan dibikin sakit. Itu nanti harusnya rumah sehat ya. Ada ornamen-ornamen Bali. Tempat rawat inap anak-anak dibikin grafiti. Ada untuk pokoknya ada untuk bermain atau jadi kesannya supaya umum ya. Jadi itu yang kita lihatkan. Nah sorenya semuanya 2 jalur itu ketemu di Tanah Lot, disambut oleh Pemda Tabanan. Nah, lihatlah Tanah Lot sedikit. Kemudian nanti terakhir kita drop di alun-alunnya Denpasar. Ya, kira-kira gitulah Pak, siap-siap belanja lah. Lanjut. Nah ini piagam pialanya ada listriknya, itu sama piagam. Lanjut. Nah kemarin 2015 penyerahannya malah oleh Pak Wapres. Bahkan Pak Wapres itu yang jalan, biasanya kan nggak boleh. Tapi kita nego malam hari dengan protokol beliau jalan. The best Pak Dekarwo 2. Ya, lanjut. Nah, jadi sekarang begini, kami minta itu untuk direplikasi. Nah, cara replikasi itu dengan workshop atau kita sebut dengan simposium. Jadi inovator kita minta tampil. Yang kedua, kami menganjurkan sekarang Pemda jangan ada lagi pameran pembangunan. Karena kalau pameran pembangunan cuma judulnya visi misi program kegiatan yang dilihat hanya antar SKPD. Tapi kalau gelar inovasi itu masyarakat datang. Ya, sudah saya buktikan. Ya. 2014 saya nggak punya duit, hanya di Sahid 300-an yang kita undang, 30 gelar yang gelar. Lanjut, coba kita lihat. Ini salah satu sesinya, workshopnya, yang tampil ini, yang Irjen Kumham, Fidusi Online, Gubernur NTB, Bu Risma, Dirjen KKP, selalu tim panel independen saya jadikan moderator. Ini Bu Siti Juro. Kemudian ini 2 orang dari Paris, OECD Paris, Organization for Economic Cooperation and Development. Kedudukannya di Paris itu 34 negara anggota. Di Asia yang jadi negara anggotanya itu hanya Jepang dan Korea Selatan. Tiba-tiba 2014 dia datang ke saya. Begitu dia melakukan observasi terhadap 5 negara non-anggota. India, Tiongkok, Indonesia, Brazil, Afrika Selatan. Setelah kita cerita mengenai kompetisi, wah Indonesia inovasi nih. Dia datang 2 hari dia dengerin. Ya, sesuatu yang baik kata dia. Ya lanjut. Sekarang kami sudah membuat jejaring dengan mereka. Jadi informasinya nanti mendunia. Ya, lanjut ini booth-boothnya, bahkan kalau ada simulasi langsung di sana. Lanjut. Nah di 2015 tadi juga saya cerita, kalau Jatim One Agency One Innovation itu diterjemahkan per SKPD. Ya, jadi harus membuat minimal 1 inovasi setiap tahun di kompetisi sejatim provinsi dan juga dengan kabupaten kotanya. 2 tahun sekali gelar inovasi. Di tahun 2015 itu ternyata tahun keempat, saya juga baru tahu. Ya, saya ajak kerjasama menjadi nasional kita angkat. Kita dikasih tempat di Sidoarjo, di gornya, dibuat tenda besar. Lanjut. Ini Bapak Ibu, waktu itu ada yang datang nggak dari kota Bandung? Ada. Nah, sip. Yang gelar 250 inovasi nasional. Juara. Tahun 99, 25 dan sebagainya. Dan selama 3 hari yang datang berapa? 10.000 yang datang. Pembukaan 1.800, penutupan 1.800, ya. Di setiap hari yang dengerin workshop itu 1.000. Ya. Jadi kita bikin gratis ya, ini pemenang-pemenang ya. Lanjut. Kita bikin 7 sesi. Yang tampil kepala daerah, yang tidak jadi tampil waktu itu wali kota Denpasar sama Bupati Banyuwangi. Karena pas waktunya bentrok dengan penyerahan jenazah Angelin dari Denpasar ke Banyuwangi. Lanjut. Dan tim moderatornya dari tim panel. Ini besar, tempatnya lanjut Sidoarjo ya. Nah ini boothnya. Umum pasti. Jadi sama Jatim itu kita nggak tahu apa-apa, dinilai-nilai. Ada yang dapat terbaik, ada yang dapat baik. Saya dapat baik. Emang bagus kan? Dan waktu itu orang-orang pada ikut-ikutan saya umum. Sampai Pak Menteri marah. Bukan marah, Ibu bikin umum, harusnya dibikin PP itu. Gini Pak, tadi juga saya ditanya sama Kang Emil, Ibu
kayaknya senang umum. Iya, saya pribadi senang umum. Yang kedua, saya penasaran, saya buka di dictionary. Ternyata ada 2 arti, Pak. Pertama itu spirit, semangat. Yang kedua itu mobility, agung. Nah, jadi saya bilang begini, kalau kita memberi pelayanan publik harusnya dengan semangat dan merasa agung. Jangan merasa oke. Ya, ketemu Gubernur Kaltim, Pak Awang. Bu, tambah 1 Bu. Apa? Love. Pelayanan publik harus hati-hati. Ya, terus suatu ketika ngobrol-ngobrol ada bapak, ternyata itu paranormal Pak. Terus dia bilang sama saya, kalau paranormal itu melihat orang tuh lihat aura. Ternyata tingkat aura tertinggi itu ungu Pak. Nah, saya senang band ungu, tidak suka dengan pasak ungunya. Sekarang jadi wakil wali kota Palu kan. Terus indigo juga katanya ungu, jadi pokoknya ungu lah. Habis ini ungu ya, Bandung. Ya, ini besok datang Bu Novi, asisten saya. Ya. Lanjut, ini Bapak Ibu the best terbaik ATM Samsat Jati. Coba ya, jadi Kak Main kan bikin standnya. Ini ada 12 TV. Ini ATM-nya. Siapa yang bikin ATM itu? 3 anak outsourcing. Jadi dia menunjukkan dedikasinya, tidak urusan biaya. Pak Menteri mengatakan begitu ada formasi, kita angkat jadi PNS. Apresiasi. Ya, ini untuk Samsatnya, mesin embossment-nya untuk 2 menitan. Ya, lanjut. Nah, ini Pak Dekaro kan? Ini Bupati Sidoarjo. Dia kemarin maju menang lagi. Jadi Bapak Ibu kata Pak JK pada waktu kemarin Musrenbang itu dia bilang begini, dengan otonomi daerah itu sebenarnya memberi ruang kepada kepala daerah untuk berinovasi. Dan jadi waktu itu dia bilang begini, jadi nanti kepala daerah beli lemari pot, apaan tuh? Kalau banyak piala inovasinya dia butuh tambahan lemari. Ya. Dan itu penting untuk kampanye pilkada. Jadi kemarin yang menang-menang saya lihat, ini inovator saya. Bupati Banyuwangi tanpa kampanye sekalipun menang 88%. Ya. Jadi kata Pak JK, jangan seperti anak SD. Kenapa Pak? Berseragam katanya. Jadi nggak boleh sama-samaan gitu. Ya. Ini saya dikasih baju ungu sama beliau aja lupa. Ini besok nih. Besok datang Bu Novi. Ya. Benar, beliau juga saya kasih ungu. Lupa bawa. Lanjut. Nah ini satu contoh workshop besar tempatnya. Ini kepala daerah. Ya, cuma ini yang Bupati Banyuwangi yang tadi ya kasusnya. Nah ini Lumajang dan moderator selalu dari tim panel Prof di JB Kirjani. Melalui gebrakan Susi, Puskesmas, Guci Alit berhasil turunkan angka kematian ibu dan bayi. Guci Alit itu sepertinya sederhana. Guci Alit itu susah, daerah yang susah. Berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Susi itu apa? Suami siaga. Jangan bilang sama Bu Susi. Gara-gara suami siaga turun angka kematian ibu dan bayi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, inovasi itu tidak harus IT based. Ini kan gak ada urusannya dengan IT kan? Orang cuma bapak disuruh siaga. Ya, lanjut. Nah, itu adalah kompetisi di Indonesia yang saya buat. Ternyata secara internasional ada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat PBB, United Nations, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNPC. 2014 itu adalah tahun ke-12. Nah, selama ini dari Menpan tuh ngirim dari tahun 2008, nggak pernah menang. Ya, di akhir 2013 kita harus mendaftar untuk 2014. Saya nggak punya data, cari-cari dapat 19. Dapat 9 ronde kedua. Kalau sudah masuk ronde kedua diminta tambahan data. Kemudian kalau sudah tiba-tiba bagus masuk ronde ketiga, kita dibelusukin sama orang PBB. Kita nggak tahu siapa yang datang. Dan kalau sudah ronde ketiga itu artinya finalis. Ya, nanti kita lihat ada 4 kategori 5 wilayah negara. Ya, pertama kali kita wilayahnya Asia dan Pasifik. Pertama kali Indonesia dapat 5 finalis. Tangan
Di Seoul ini saya acaranya seminggu, jadi ada workshop, ada exhibition, ada roundtable meeting, gala dinnernya keren, ada kick-off, ada facial, makan enak, ya, ada tour gratis, semuanya gratis, kecuali bayar, beli oleh-oleh baru bayar. 5 finalis ini saya ajak ke sana gratis. Kepala daerah yang ikut bayar sendiri. Saya apresiasi kepada inovator, ya. Terus 2015 yang saya kirim, 5 ini saya kirim lagi, ditambah 33. Tadi kan ada top 33 ya. Jadi 38, 1 double. 37 kita kirim, 14 masuk ronde kedua, 5 masuk lagi finalis. Dan ternyata detik-detik akhir, saya ingat banget tuh waktu Mei, tiba-tiba, ada 1 juara, lepas kaki saya. Ntar lagi sore, ada 1 lagi 2 juara 2 PBB. Tepuk tangan dong. 3 finalis. Ya, penyerahan hadiahnya harusnya di Bahrain, pindah ke Medellin, Kolombia. Pusat narkoba, pusat bunga dunia, pusat emerald, Pak, jamur. Semua mahal, jadi saya nggak belinya kecil. Dan ternyata ke Medellin, bacanya Medellin, itu butuh waktu hampir 40 jam. Saya waktu pergi pakai Emirat, transitnya di Dubai. Ya, di Dubai transit, terus transitnya di Sao Paulo, Brazil. Jadi kok Brazil, Pak? Sao Paulo. Saya dulu pernah jadi direktur konsorsium di BPKP, konsorsium lainnya. Salah satu mitra kerja saya itu adalah Kemlu. Jadi setiap tahun saya keluar negeri periksa KBRI, Pak. Jadi waktu mau berangkat saya telepon Kemlu, tolong dong dijemput dijemput keluar ke Sao Paulo, lihat-lihat, balik lagi. Terus baru ke Bogota, daerahnya dingin, ibu kota, baru ke Medellin 1 jam lagi. Kotanya panas, daerah wisata sekarang. Dan dia sekarang menjadi menjadi juara 1 penghijauan dunia. Ya. Hampir 40 jam, pulangnya pakai KLM. Dari Medellin ke Bogota 1 jam. Dari Bogota ke Panama, Pak, jalurnya. Di Panama 3 jam. KBRI-nya datang, kita tidak keluar. Dari Panama ke Amsterdam, ada 7 jam transit. Saya keliling Belanda, balik lagi Kuala Lumpur, baru Jakarta. Makanya hampir 40 jam. Ya. Terus Bapak Ibu, bayangin saya, kalau narkoba itu pasti ngerokok kan? Taunya hampir nggak kelihatan rokok. Pengasapnya itu rombongan saya. Jadi saya pikir waduh ekspor. Ya. Dan waktu malam kita pergi satu tempat makan itu kayak rute, nyaman sekali sekarang. Pusat wisata sekarang. Ya. Lanjut. Itu biar panas Bapak Ibu saya ngomongin begitu. Pak Ahok mulai dari Pak Fokke. DKI itu nyontoh Transjakartanya itu dari Bogota. Ya. Kemarin dari sana. Ya. Lanjut. Ya, ini Pak yang bertanding. 704 inovasi dari 80 negara PBB. Ada 4 kategori, ada 5 wilayah negara. Afrika, Latin Amerika, dan Caribbean, Asia dan Pasifik kita di kelompok sini, Western Asia, Europe, and North America. Yang susah, kalau no winner, gak dipaksa. Juaranya cuma satu. Selalu dari Asia itu yang menang, itu adalah Thailand dan Korea. Mesti 2. Indonesia, never. Tapi pertama kali kita dapat jadi 5 finalis. Ya. Lanjut. Ini waktu ronde kedua. Yang bawah finalis, tidak ranking. Ya, ini Pak dibalik. Sinovic. Nah, untuk Kang Emil khusus. One agency, one innovation. Yes. Dari samping kan? Saya minta pengganti itu tas. Langsung Langsung di atas, ibunya
Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB yang telah menyampaikan paparannya tentang inovasi pelayanan publik. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan ikuti bersama arahan Wali Kota Bandung. Ya, banyak ilmu 8 SKS. Saya setelah ini bicara, saya percaya dengan ini dokter psikolog saya, Bu. Kalau laki-laki itu per hari jumlah kata kalau tidak salah 20.000, kalau wanita itu harus mengeluarkan kata-kata 70.000. Saya juga bikin pantun sedikit untuk berbalas pantun ya. Dipecat PSSI, pindah ke Barcelona. Sepak bola ya. Kami sudah berinovasi, kenapa kamu masih berwacana? Ini buat mereka yang masih jalan di tempat, tidak mau berubah. Saya simpel aja ya. Tapi yang pertama saya haturkan terima kasih ke Ibu Deputi, Ibu Mirawati Sujono yang sudah dari A sampai Z sekarang saya tahu masalahnya. Pertama, tapi jangan patah semangat. Kita ini umur kepemimpinan kami, Bu, ini baru 2 tahun 4 bulanan ya. Jadi setahun pertama kami mengobservasi. Saya dilantik dengan Pak Wakil ini September 2013. Setahun saya belajar sebagai orang baru, masalahnya apa dan seterusnya. Baru tahun 2015 lah, setahun kemarin kami mulai rada ngebut. Kalau dokter itu setahun saya mendiagnosa penyakit dari atas, dari mata, dari mana. Nah, jadi kalau diperbandingkan dengan kota-kota lain, kami semangat karena kami masih banyak waktu. Ya. Tapi saya laporkan, Bu, hatur lumayan walaupun hanya 2 tahun, rekor terbaik kami adalah sakit ya dari CC, setelah dibedah dan sebagainya, penyakit visi ke kanan di bawah ke kiri ini sekarang menjadi lurus, di mana satu-satunya alhamdulillah yang mendapat nilai 80 alias A. Gara-gara ini banyak sekali kota kabupaten ingin belajar dan dengan semangat saya bilang NKRI kita tidak boleh tidak berbagi ilmu. Pelayanan publik versi Ombudsman, Bu, ya 2013 awal kami dibedah dengan undang-undang pelayanan publik. Bahkan kami alhamdulillah sudah punya Perda ya. Perda 16 tahun 2011 terkait standar tentang pelayanan publik. So, inovasi kali satu aja saya nggak minta macam-macam. Kali 70-an SKPD, setahun Bandung punya 70 inovasi. Dan dibukukan insya Allah. Dan saya lombakan nanti Sinovac versi Kota Bandung, kan begitu ya. Nanti yang menang ke Korea mah gampang lah ya, diinfokan kepada saya. Karena kami juga melakukan gaya begini, Bu. Di Bandung ini tahun ini dimulai Adipura versi kelurahan, namanya Piala Adi Tantara. Kenapa? Saya copy aja cara berpikir Adipura di level kewilayahan. Sikan Kaskedi kan, karena Kaskedi kita tinggal memanen pada saat Adipura datang. Jadi kultur, jadi sebuah kebiasaan. Nah, inovasi juga sama. Jadi saya minta para kepala SKPD, BUMD dan lain-lain, saya minta sapu, itu minimal ya. Tapi jadilah manusia yang memberi lebih, minta 1 ngasih 2, minta sehari ngasih 2 hari. Satu aja, Pak, kemah memulainya. Nah, inovasinya ada ilmunya. Ya, nanti saya training ada ahlinya. Dimulai dari problem, Pak. Jadi namanya problem statement. Jadi cari masalah memang. Satu ya. Selesaikan masalah ini dengan sebuah gagasan, kira-kira begitu. Bukan moles-memoles jadi lebih indah. Kedua, kacamatanya jangan kacamata dari birokrasi, balik bajunya, kacamata jadi warga. Apakah saya repot, apakah saya punya waktu lama menunggu, apakah saya akan diribetkan oleh sistem. Jadi kacamatanya dapat dari kacamata warga. Menurut saya 2 rumus itu. Nah, jadi kalau mengenai jumlahnya, saya tidak khawatir, saya sudah baca juga. Cuman kalau saya baca, terlalu sederhana deskripsinya. Jadi membayangkannya juga agak susah bahwa ini keren.
Padahal banyak sekali. Hari Kamis kita akan launching, bagi saya inovasi luar biasa. Apa itu? UKM di Bandung mikro nggak usah pakai izin. Malam punya ide, besok usaha, cukup pemberitahuan kayak mau demo. Pemberitahuannya nggak harus ke kantor sama, cukup pakai HP-nya, registrasi daftar. Gitu kan? Nanti kita random checking, memastikan tidak ada dinamika. Insya Allah Pak Menteri Koperasi besok hadir, itu satu ya. Nah kalau untuk Sinovac kan 1 tahun. Walaupun persiapan ini udah berbulan-bulan, gitu sebenarnya bisa dihitung sebagai 1 tahun. Itu satu dari puluhan Bapak Ibu. Kebetulan yang saya mention ini dari BPPT. Kita juga ada mengantar makanan balita itu ya, mengurangi kekurangan gizi dengan ojek dan seterusnya. Kita banyaklah, saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi poinnya bukan soal banyak sedikitnya. Poinnya adalah sehingga berarti tolong bikin satu tim, kalau perlu ada konsultannya untuk memastikan gagasan yang besar ini bisa terkomunikasikan. Si lagu ini nyanyinya distandarisasi jadi sama, jangan beda-beda penyanyi. Lagu My Way-nya kan jadi macam-macam kan begitu ya. Nah, saya kira sebenarnya cara yang paling pasnya itu. Tapi yang termahal adalah nawaitu. Yang termahal adalah niat dan komitmen dari pimpinan. Dan ide tidak harus dari pimpinan, itu poin saya. Oh, berarti saya camat, bukan harus camatnya. Camat harus memimpin sekumpulan orang-orang yang punya ide. Ya, Pak Kadis Kanta bukan idenya harus dari pribadi Pak Arief, bukan, tapi dari kelompok yang kepemimpinannya dikelola oleh Pak Arief. Bukan harus dari wali kota Ridwan Kamil, bukan, tapi dari sebuah sistem kan begitu. Nah budaya inilah yang harus, makanya kalau tampilkan segitiga membangun Bandung. Di Bandung ini Bu, rumus membangun kota ada 3, namanya segitiga strategi. Nomor 1-nya inovasi, nomor 2-nya desentralisasi. Power saya kasih ke camat banyak sekali, lebih dari 100. Ketiganya adalah kolaborasi, karena kami tahu diri. Nah jadi mudah-mudahan karena saya baru tahu, kalau masih bisa diperjuangkan kita menang tahun ini, dengan komitmen pas presentasi kita lebih baik, kita harus perjuangkan. Tapi minimal sebagai kepemimpinan yang baru 2 tahun sekian, ya saya targetnya 2016 lah yang nanti dipresentasikan 2017 ya, kita komit ya. Insya Allah dengan ilmu ini Bandung bisa banyak juara. Saya sudah pelajari yang lain-lain harusnya bisa kita kejar. Nah ini dari sejak saya dilantik kalimatnya inovasi, kolaborasi, desentralisasi. Jadi mereka yang tidak berinovasi silahkan minggir, memberi ruang kepada mereka yang mau berinovasi. Kemudian ada website juga Bu, coba pelayanan apa. Hingga suatu hari saya akan bilang sakitnya bukan hanya urusan angka, tapi sakitnya juga berkorelasi dengan kekuasaan publik. Kalau itu terjadi, kita kunci ya oleh generasi kita yang menjabat hari ini. Nanti siapapun wali kota pejabat camatnya gaya begini nggak boleh tuh. Saya kira ini itu ya. Semua dibuka karena nggak relevan juga. Ya. Tapi intinya Bu, dalam 2,5 tahun ini kami terus berupaya. Inovasi itu adalah roh dari semangat membangun kota Bandung. Achievement ada walaupun belum maksimal, tapi tidak masalah karena kami senang kalau tahu kelemahan di mana kita kejar kan begitu ya. Nah mudah-mudahan dengan begitu yang lain disemangati. Saya kira itu saja dari saya. Saya jadi Pak Sekda untuk lanjutannya mengkonsolidasikan cara-cara mengejar Sinovac ini dengan cara-cara yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.